Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku oleh Sukmo dimanapun Anda berada. Kajian kali ini tentang energi, ya, energi weton Jumat Wage untuk mengembalikan santet, eluh, sihir, guna-guna dan sebagainya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, kenapa sih Jumat Wage itu mudah sekali ya terserang dengan black magic, sihir, teluh, santet gitu ya. Karena memang portalnya sudah terbuka ya teman-teman, portal gaibnya sudah terbuka ya. Jadi serangan sihir, teluh, santet itu akan mudah masuk teman-teman ya. Tetapi kadarnya ini juga tergantung ya, tergantung dari si pengirim. Biasanya kalau pengirimnya cuma satu ya sudah ndak akan ada efek gitu loh ya, paling efek pusing-pusing kepala gitu loh ya. Dan efek yang berat itu pada saat penyihirnya ini atau dukunnya ini ada beberapa gitu. Dan secara terus-menerus melakukan serangan terhadap Anda. Nah, ini juga akan berdampak ya. Misalkan teman-teman tiba-tiba seperti asam urat gitu ya, tidak bisa jalan ya. Tiba-tiba teman-teman sakit kepala ya, sakit kaki, sakitnya di persendian ya. Kebanyakan sakitnya itu di persendian. Itu adalah salah satu indikasi serangan ya, serangan santet, sihir, teluh dan sebagainya. Dan itu pelakunya bukan satu teman-teman ya. Kalau satu ndak akan efeknya itu ndak begitu ya. Maka perlu kita sikapi ya serangan tadi ya. Biasanya serangan tadi itu menyerang pada saat waktu-waktu tertentu teman-teman ya. Biasanya itu pagi ya, pagi setelah subuh ya, setelah subuh, di mana aktivitas mulai bekerja ya. Anda mau bekerja sehingga Anda tidak bisa bekerja karena apa? Sakit semua badan. Satu itu. Kadang juga malam ya, malam hari, sehingga Anda nggak bisa tidur. Serangan-serangan itu biasanya muncul semacam itu. Bisa juga serangan itu dilakukan pada saat waktu maghrib ya, maghrib, antara maghrib dan isya, antara duhur dan asar, asar dan maghrib. Nah, itu adalah waktu-waktu yang sangat krusial ya, yang teman-teman itu harus waspada ya, harus waspada. Itu adalah waktu-waktu di mana titik terlemah manusia gitu loh ya. Kenapa bisa saya bilang titik terlemah manusia? Karena Anda sehari-hari sudah aktivitas ya, capek, jadi waktunya istirahat ya. Nah, mereka melancarkan di situ. Efeknya nanti sakitnya bisa malam hari ya, tiba-tiba muncul gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Bisa juga habis maghrib ya, akhirnya membuat kita itu ngantuk sekali ya. Itu juga berbahaya ya. Ciri-cirinya seperti itu, ngantuk berat yang Anda tidak bisa tahan. Itu adalah ciri-ciri yang pasti ya, bahwasanya ada serangan santet ya. Pertanyaannya bagaimana cara mengembalikan ya, bagaimana cara mengembalikan? Cara mengembalikan ada dua cara teman-teman ya, cara eksternal dan cara internal. Cara eksternal kita bisa melakukan ya mandi kembang ya, kita bisa melakukan mandi kembang telon ya. Terus juga teman-teman juga bisa lakukan mandi daun kelor juga bisa ya, dengan mensugestikan, istilahnya mensugestikan untuk membersihkan energi-energi negatif yang ada dalam tubuh Anda. Jadi energi-energi seperti ini tidak bisa dihilangkan secara sekaligus teman-teman ya, harus
bertahap ya, karena tergantung juga dari tingkat serangan yang dilakukan juga ya. Anda bisa lakukan ya, cara pertama Anda bisa mandi kembang ya, kembang telon, beli aja kembang telon di pasar ya, 5.000 sudah banyak buat mandi, niat untuk membersihkan diri Anda. Selanjutnya yang kedua ya, Anda bisa cari daun kelor ya, Anda mandi daun kelor juga, niat untuk membersihkan juga ya, itu bisa. Atau teman-teman juga bisa menggunakan bambu kuning ya, cari aja bambu kuning, masukkan ke dalam bak mandi, berdoa dulu kepada Tuhan ya, terserah menurut kepercayaannya masing-masing. Nah, niat untuk membersihkan itu juga bisa teman-teman. Kekuatan bambu kuning ini di atas dari daun kelor ya, jadi bertahap dulu ya, jadi tidak usah langsung bambu kuning ya. Sedangkan kalau kembang tadi ya, bunga tadi, itu diharapkan ya, dengan Anda mandi kembang tadi, jin yang ada di dalam tubuh Anda itu melepaskan diri, mengendorkan diri dengan dimandikan kembang tadi. Jadi sifatnya itu, kita itu enggak langsung keras gitu teman-teman ya, mereka juga makhluk Tuhan gitu. Jadi kita juga harus harus bijaksana ya, harus toleransi juga gitu. Walaupun kita disakiti gitu, tapi kan mereka juga disuruh ya, bukan inisiatif mereka sebenarnya. Setelah itu bambu kuning ya, bambu kuning masih belum bisa hilang, teman-teman coba cari minyak misik merah dan minyak misik putih ya, nggak usah dua-duanya, salah satu aja. Kalau misal minyak misik merah nggak ada, kasih minyak misik putih ya. Nah itu untuk buat mandi juga, niatnya juga sama, niat untuk membersihkan tadi ya. Selanjutnya ya, setelah membersihkan ini tidak akan ada efek terhadap pelaku teman-teman ya, terhadap dukun tidak ada efek, ini hanya membersihkan, sifatnya membersihkan. Itu yang dari luar teman-teman ya. Anda juga bisa ya berjemur di terik matahari, itu juga bisa ya. Terus juga berendam di laut ya, itu juga bisa. Yang penting Anda itu yakin dan niat, tanpa mantra ya, ini tanpa mantra teman-teman ya, tapi Anda harus lakukan dengan keyakinan ya, adanya ketersambungan Anda dengan Tuhan. Selanjutnya yang dari dalam, nah ini sihir santet teluh ya, itu biasanya itu juga lewat bisa lewat angin ya, lewat udara, lewat pakaian itu kan lewat udara teman-teman ya, ambil pakaiannya, rambutnya, itu kan lewat udara. Nah, yang berbahaya itu lewat makanan ya, lewat makanan, minuman, itu berbahaya. Kalau lewat ditanam, dikasih tanah kuburan, itu enggak begitu ekstrim ya, seperti yang kita minum sendiri ya, kita minum, kita makan, karena akan campur dengan darah kita. Apalagi kita sudah banyak makan makanan yang dimana warung tersebut menggunakan pesugihan atau tumbal supaya warungnya laris, ini juga akan mempengaruhi ya ketahanan dari energi kita, sehingga kita juga mudah kena serangan sihir. Nah, langkahnya adalah Anda lakukan puasa, tidak ada cara lain kecuali puasa ya, puasa ini akan membakar ya, membakar jin-jin yang ada dalam tubuh Anda ya. Jadi saripati-saripati ini akan direstorasi teman-teman ya, apa ya namanya, sel-sel darah Anda, daging Anda akan direstorasi ulang ya, dengan puasa tadi ya. Dan teman-teman puasanya bukan puasa biasa teman-teman ya, teman-teman lakukan puasa yang mana itu
menghindari makanan-makanan yang bernyawa, ya vegetarian atau puasa ngerawat itu lebih bagus lagi ya. Lakukan secara bertahap ya. Anda bisa lakukan 3 hari, Anda rasakan enak apa tidak, maksudnya tubuh Anda ya, kondisi tubuh Anda enak apa tidak. Kalau enak, lanjutkan, tambahi 7 hari, enak, tambahi 7 hari sampai 41 hari ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk membersihkan sebersih-bersihnya gitu loh ya. Dari luar kita bersihkan, dari dalam kita bersihkan, baru nanti kita bentengi teman-teman, diri kita bentengi. Sebenarnya Anda laku tadi ya, laku puasa tadi dan mandi tadi itu sudah ada pembentengan, dengan sendirinya aktif pembentengan. Tapi kita akan bahas nanti di part lain ya, terkait dengan bagaimana cara membentenginya. Di video saya juga sudah banyak ya, Anda bisa cari sendiri nanti. Tapi saya akan buatkan videonya khusus untuk cuman lagi. Tapi sekarang ini kita bagaimana cara mengembalikan ya, membersihkan dan mengembalikan kepada pelaku. Jadi setelah bersih tadi ya teman-teman ya, baru dikembalikan ya. Bisa jadi pada saat Anda puasa tadi itu Anda mengamalkan sebuah amalan-amalan teman-teman ya, amalan-amalan, entah itu amalan hikmah, entah amalan kejawen ya. Anda bisa pakai kulhu dega balik, kulhu sungsang, kulhu geni, braja musti ya. Kalau yang Jawa Anda bisa pakai coroko wali, ini juga sangat powerful juga gitu ya. Tentunya teman-teman Jumat Wage ini sudah bisa gitu loh teman-teman ya. Kalau saya lihat itu sudah bisa, tinggal tekniknya gitu ya. Karena apa? Energinya itu sudah besar ya. Pada saat Anda belum melakukan ritual ini, Anda sudah besar energinya ya. Tetapi Anda perlu dibersihkan dulu ya, perlu dibersihkan tadi, dari luar dibersihkan, dari dalam dibersihkan, baru nanti dihantamkan teman-teman. Ini energi Anda akan terkumpul ya dengan puasa tadi, pembersihan dari dalam ini otomatis juga akan menguatkan sukma Anda gitu. Tinggal Anda mau pakai amalan apa. Kalau mau pakai amalan ya, kalau teman-teman enggak pakai amalan, teman-teman coba lihat nanti di link olah rasa, menyerap energi matahari. Jadi langsung Anda serap energi matahari, Anda langsung hantamkan kepada orang yang melakukan. Terus pasti ada pertanyaan, kira-kira siapa yang nyantet saya gitu ya. Ya teman-teman, nanti ya pada saat Anda melakukan puasa itu akan kelihatan, itu pasti akan kelihatan ya. Orang itu aja pada saat Anda puasa, mau tidur lah atau apa, itu akan kelihatan. Dan orang itu tidak akan jauh dari Anda, pelakunya. Kalau dukunnya pun juga akan kelihatan teman-teman. Walaupun dukunnya itu istilahnya ada pembentengan ya, supaya nggak bisa dilihat gitu ya, tapi akan tembus ya. Kalau Anda melakukan cara ini akan kelihatan juga gitu. Jangankan dukunnya, kodamnya juga akan kelihatan. Nah, jadi setelah itu ya, Anda bisa melakukan penyerapan energi matahari, langsung Anda lontarkan ke mereka. Atau yang pakai ilmu hikmah ya, bisa juga pakai hijab nasor, bisa juga pakai hijab bahri, hijab barki, hijab halilintar juga bisa. Bisa juga pakai kulhu geni juga bisa. Jadi terserah amalannya, Anda bisa pilih di playlist video saya, sudah saya buatkan banyak sekali, mungkin 100-an lebih. Tinggal Anda pilih yang mana. Cara milihnya bagaimana? Satu ya, yang tidak menyesuaikan Anda. Kedua, Anda suka dengan amalan tadi. Nah, setiap orang ya itu beda-beda, sukanya itu beda-beda ya, ketertarikannya itu beda-beda.
itu tandanya ada konektivitas ya Anda dengan kodam dari amalan tadi. Kalau nggak mau pakai amalan, langsung pakai penyerapan energi matahari juga bisa, teman-teman. Tentunya Anda harus pelajari dulu pola rasa ya. Kalau Anda sudah tahu tekniknya, nah ini tidak usah amalan, tidak usah mantra, langsung juga bisa ya. Dari sini semoga bisa dipahami, teman-teman. Itulah cara mengembalikan sihir santet telur ya. Jadi kalau misalkan hanya dihilangkan buhulnya gini ya teman-teman, buhulnya kadang-kadang sudah ketemu dihilangkan, itu tetap masih bisa nyerang, teman-teman. Buhulnya hilang, tetapi apa ya, teracak ya, bahasa Jawa teracak ya, bekas ya, bekas yang masuk di dalam tubuh Anda, jin-jin yang ada di dalam tubuh Anda itu masih bisa dideteksi. Jadi kalau mau menghancurkan itu semuanya, mulai pelakunya, mulai dukunnya, mulai kodamnya, kita lulu lantakkan semuanya, nggak usah kasih ampun gitu ya. Tetapi kalau teman-teman biasanya ya sulit ya untuk menyembuhkan itu ya, sudah berobat kemana-mana tetapi tidak sembuh-sembuh, nah itu memang belum waktunya, teman-teman. Dan Anda harus bisa ambil hikmahnya gitu loh. Kalau Anda tidak sembuh-sembuh, Anda sudah melakukan upaya A, upaya B, upaya C yang sudah saya sebutkan tadi ya, dan berbagai amal Anda sembuh-sembuh, Anda harus bisa mengambil sisi positifnya dari kejadian tadi, sehingga Anda itu meningkat ya derajat Anda secara spiritual. Caranya bagaimana? Berarti ini latihan gitu. Ini latihan dari Tuhan. Saya dilatih ya. Anda sudah mengetahui ya cara kerja santet bagaimana, waktunya santet bagaimana, siapa pengirim santet, siapa bagaimana ya, lokasi santet ini di mana, kodam santet ini seperti apa. Anda sudah pelajari semua, tetapi Anda tidak sembuh. Lah, dari situ kan Anda sudah dapat hikmah ya. Satu, Anda lebih dekat dengan Tuhan. Kedua, Anda mempelajari keilmuan tadi ya. Ketiga, suatu saat Anda sembuh, Anda bisa menyembuhkan orang. Jadi seperti itu, teman-teman. Tidak usah dibawa istilahnya sedih ya. Kalau tidak bisa dikembalikan, ya kita pelajari, kita buat latihan, kita buat sekolah. Tidak ada pelajaran yang tidak susah ya, tetap susah. Nah, kalau sudah ketemu, pasti mudah. Ya, demikian saudaraku Olah Sukmo, dimanapun Anda berada, tetap semangat ya. Jadi Anda bisa ambil sisi positif dari setiap kejadian yang menimpa Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.